Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi bersama saya di pelajaran PPKN. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang HAM yang mana videonya saya sudah kirim. Ya, baik. Saya akan menjelaskan ulang tentang hak asasi manusia. Silakan disimak ya. Oke. Yang pertama itu ada pengertian dan hakikat HAM. Yang pertama adalah hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman, berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Nah, unsur-unsur dalam hak yaitu ada yang pertama pemilik hak, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiganya ada pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Yang selanjutnya adalah pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Adapun juga pengertian HAM dari para tokoh, yaitu yang pertama adalah dari Jan Matterson. HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang kedua, pengertian dari John Locke. HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrat, yaitu sifat yang mendasar, yaitu fundamental, tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan melekat dalam diri manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 disebutkan, yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun simpulan tentang HAM, yang pertama adalah HAM tidak perlu diberikan, diberi, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua ada HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi ataupun melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Selanjutnya ada perkembangan pemikiran HAM. Yang pertama yaitu HAM adalah hukum alam atau natural law. Yang kedua dari Magna Carta 1215, penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris tahun 1689, bahwa manusia sama di muka hukum, equality before the law. Yang ketiga, lahirlah kemudian teori kontrak sosial dari J.J. Rousseau, Trias Politica, teori hukum kodrat. Yang keempat ada The American Declaration of Independence, bahwa manusia mereka sejak dalam perut ibu tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Kelima ada The French Declaration tahun 1789. Dimuat dalam The Rule of Law antara lain, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan dan sebagainya. Berlakulah prinsip presumption of innocence
bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah. Dalam itu ada dipertegas dengan freedom of expression atau freedom of religion dan the right of property. Yang keenam ada The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt, 6 Januari tahun 1941. Yang pertama adalah hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Yang kedua ada hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Yang ketiga ada hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, dan ada hak kebebasan dari kekuatan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh ada Deklarasi Philadelphia tahun 1944 dalam Konferensi Buruh Internasional. Usaha menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya, serta hak untuk mengajar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat. 8. Lahirlah The Universal Declaration of Human Rights PBB pada tahun 1948. Ada 4 generasi pemikiran HAM. Yang pertama adalah pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik akibat dampak Perang Dunia, totalitarianisme, kolonialisme, dan sebagainya. Yang kedua, HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga, keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. 4. Dipelopori oleh negara di kawasan Asia pada tahun 1983 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Adapun perkembangan HAM di Indonesia, yang pertama itu sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Yang antara lain itu lahirnya Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang, periode 1945 sampai 1950, hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Pada tahun periode 1950 sampai 1959, periode demokrasi parlementer liberal, satu, lahirnya bangsa partai dengan ragam ideologi, kebebasan pers, adanya pemilu, adanya parlemen, dan kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Periode 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan dan hak sipil dan hak politik. Adapun bentuk-bentuk HAM, yang pertama adalah hak sipil, hak politik, yang ketiga hak ekonomi, dan yang keempat adalah hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM, DUHAM atau disingkat DUHAM, hak asasi terdiri dari satu hak personal, yaitu hak jaminan kebutuhan pribadi. 2. Hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga hak sipil dan politik. Yang keempat ada hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan 5. Ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM dalam Undang-Undang 1945, yang pertama ada hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua hak kedudukan yang sama dalam hukum. Yang
Ketiga, hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak kebebasan beragama. Yang kelima, hak penghidupan yang layak. Yang keenam ada hak kebebasan berserikat. Dan yang ketujuh ada hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Adapun nilai-nilai HAM dalam partikular dan universal, yaitu yang pertama ada teori realitas atau realistic teori. Fakta adanya egoisme manusia. Yang kedua ada teori relativitas atau relativitas kultural, bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Ada tiga teori radikal universalisme atau radikal universalisme, bahwa HAM itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Halo? Iya, iya Pak. Sampai sini ada yang dipertanyakan atau saya akan bertanya pada kalian? Bapak, dengan saya Gesti. Ya, Gesti tolong coba suaranya kurang kedengar. Iya Pak, saya Pak. Ya. Bapak, saya minta tolong dijelaskan kembali tentang simpulan HAM Pak. Baik, simpulan HAM. Iya Pak. Nah, jadi di sini tentang simpulan HAM. Yang pertama, HAM itu tidak perlu diberikan, diberi, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Jadi, sejak lahir pun manusia sudah memiliki HAM. Ya, sudah memiliki HAM dan itu dilindungi oleh universal. Ya, yang kedua, HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Jadi nggak memandang latar belakangnya orang tersebut. Setiap orang pasti memiliki HAM yang sama, hak yang sama. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Ya. Selanjutnya mungkin saya akan minta kepada Muhammad Fahmi, tolong jelaskan kembali tentang pengertian HAM. Muhammad Fahmi? Iya, Pak. Iya. Tolong dibacakan lagi tentang pengertian HAM ya. Iya, Pak. Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara, Pak. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Iya, Pak. Selanjutnya kepada Anggita. Anggita? Iya, Pak. Ya, tolong dibacakan lagi tentang 4 generasi pemikiran HAM. Baik, Pak. Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Akibat pada Perang Dunia, totalitarianisme, kolonialisme, dan sebagainya. Yang kedua, HAM itu tidak hanya problem hak yuridis, melainkan adanya hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Lalu, keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak pembangunan selesai. Dimulai pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. 4. Dipelopori oleh negara kawasan Asia sejak 1983 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya, atau jika tidak, saya akan akhiri saja. Sudah cukup Pak.
Baiklah, kalau sudah cukup, maka akan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.